untuk sampai selama-lamanya. Engkau pengharapan kami. Di luar Tuhan kami tidak dapat melakukan apa-apa. Bersama dengan Tuhan kami pasti bisa cakap melewatinya. Terima kasih Tuhan. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan sabda-Mu. Berbicara tengah-tengah kami, sampaikan isi hati-Mu Tuhan, biarlah pengharapan Tuhan ada bagi kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Dalam beberapa minggu ke depan kita akan masuk dalam seri khotbah untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Kalau sekitar 2000 tahun yang lalu menyongsong kedatangan Yesus Kristus lahir, ada satu tokoh yang dipersiapkan seperti yang sudah dinubuatkan, yaitu suara Nabi Elia yang mempersiapkan kedatangan Tuhan. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus lahir sebagai juru selamat. Nah, hari ini kita menyongsong kedatangan Tuhan bukan sebagai juru selamat bayi mungil yang lahir di Bethlehem, tapi kita mau menyongsong Dia sebagai mempelai pria Tuhan. Kita mau menyongsong Dia di awan-awan yang permai. Nah, kita akan belajar apa saja yang diperlukan, apa saja yang dibutuhkan. Kita akan belajar dari sebuah keluarga, yaitu tempat di mana Yohanes Pembaptis itu dilahirkan. Nah, kita mulai, coba kita baca Alkitabnya dari Lukas pasal 1. Coba ditampilkan Lukas pasal 1 ayat 5 mulai. Kita baca. Pada zaman Herodes Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Adia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Ayat 6. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan, dan dengan tidak bercacat. Sampai di situ dulu. Kalau kita lihat dalam kitab nubuatan Nabi Yesaya, menyongsong kedatangan juru selamat itu, di dalam kitab Yesaya dikatakan ada suara yang berseru-seru di padang, luruskanlah jalan baginya, luruskanlah jalan bagi datangnya juru selamat. Setiap lembah harus ditimbun, setiap gunung diratakan, jalan yang berbelok-belok diluruskan. Itu berbicara kepada Elia, berbicara supaya jalan datang Tuhan diluruskan. Nah, itu tugasnya Yohanes. Sebab sebelum Yesus mulai pelayanannya di muka bumi ini, Yohanes kebetulan adalah saudara sepupu dari Yesus, dari garis keturunannya. Nanti kalau kita baca ini mungkin dalam minggu depan atau 2 minggu lagi akan dapat ceritanya. Tapi untuk hari ini kita batasi sampai di sini. Kita mau belajar melalui kehidupan dari Zakaria dan Elisabet, ya, Zakaria dan Elisabet. Yang pertama di sini kita lihat bahwa untuk mempersiapkan umat Tuhan yang siap menyongsong kedatangan Tuhan, atau lihat tema besarnya dulu, tema yang paling besarnya, coba buka di ayat 17, Lukas 1 ayat 17. Coba tampilkan sebentar ayat 17. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Suatu umat yang layak baginya. Nah, kita mau mempersiapkan ini, umat yang layak bagi Tuhan. Umat yang layak seperti apa? Desember nanti kita akan masuk dalam suasana Natal, tapi saya tekankan berkali-kali, suasana Natal yang kita inginkan, suasana Natal yang kita mau, bukan Natal yang masih bayi, Natal yang masih kecil, Yesus yang masih kecil, yang masih baik, tetapi kita mau menyongsong Tuhan Yesus yang datang sebagai hakim. Tuhan Yesus yang datang untuk menghakimi
dunia ini. Di awal 2000 tahun lalu Yesus datang bukan untuk menghakimi dunia, tapi sebentar lagi Yesus akan datang untuk menghakimi dunia. Nah, untuk itu apa? Kita perlu menyiapkan bagi Tuhan umat yang layak. Umat yang layak menyongsong kedatangan Tuhan, umat yang layak untuk menyambut kedatangan Tuhan itu. Nah, kita belajar dari keluarga Zakaria dan Elisabet. Kenapa Yohanes Pembaptis terlahir sebagai anak dari Zakaria dan Elisabet? Ada apa di sana? Ini seri yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Kembali ke ayat 6. Lukas sampai ayat 6 kembali tampilkan. Nah, didapati di sana Zakaria dan Elisabet, orang yang seperti apa? Keduanya adalah orang benar di hadapan Tuhan. Yang pertama ini orang benar. Yang kedua, hidup menurut segala perintah dari ketetapan Tuhan. Dan yang ketiga, tidak bercacat. Ini kesaksian Alkitab. Alkitab menyaksikan bahwa Zakaria dan Elisabet adalah orang yang benar, orang yang taat firman Tuhan, menuruti firman Tuhan, dan hidupnya tidak bercacat. Tapi apa yang kita bisa lihat di sana? Zakaria itu bukan orang yang masih muda lagi, Elisabet juga bukan orang yang muda lagi, tetapi apa? Buka ayat yang ke-7. Di ayat yang ke-7 Lukas 1, sama-sama kita baca 2-3 lihat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, untuk menyiapkan sebuah umat, suatu umat yang layak menyongsong kedatangan Tuhan, kita harus belajar dari Zakaria dan Elisabet. Saya percaya Zakaria dan Elisabet ini bukan orang sembarangan. Kenapa? Karena dari rombongan Harun, dia masuk dalam rombongan Abia. Nah, untuk mengerti ini, bisa baca nanti dalam kitab Tawarik ada itu, dalam kitab Nehemia juga ada. Keturunan Harun itu dibagi-bagi per rombongan dijadwal. Nah, Zakaria ini dapat jadwal rombongan Abia. Dan dikatakan di sana, Bapak Ibu Saudaraku, mereka berdua sudah lanjut usianya, sudah lanjut umurnya. Tetapi walaupun mereka sudah berumur, ada aib, ya, ada aib. Apa itu aibnya? Mereka nggak punya anak. Sudah lama berumah tangga tak tidak punya anak. Kenapa? Elisabet didiagnosa mandul. Tapi lihat Bapak Ibu Saudaraku, Zakaria dan Elisabet tetap melakukan tugasnya, tetap setia, dan sehingga dia dipilih untuk menjadi orang tua dari Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu Saudaraku, kalau keadaan atau kondisi yang kita hadapi tidak baik-baik saja, kondisi keadaan yang kita alami sedang tidak baik-baik saja, bagaimana dengan kita? Lihat di ayat 6 tadi, coba kita kembali ayat 6. Di ayat 6 dikatakan Zakaria dan Elisabet itu hidupnya benar, hidupnya menurut firman Tuhan, tidak bercacat, tapi tidak punya anak. Dan kondisi tidak punya anak itu merupakan aib yang memalukan. Kalau tidak punya anak tapi umurnya masih ada kemungkinan punya keturunan, masih ada harapan. Tetapi dikatakan Elisabet mantul. Dan bukan hanya itu, bukan hanya berhenti sampai di situ. Keduanya sudah lanjut umur. Kalau di Perjanjian Lama kita lihat ada cerita ketika Abraham
dijanjikan akan punya keturunan. Dan Sarah yang saat itu istrinya mau mengubah, mencari solusi sendiri. Aku tidak punya anak, biarlah Abraham menikahlah dengan pembantuku supaya kita punya keturunan. Abraham dan Sarah mencoba merekayasa janji itu, dan akibat janji itu hingga hari ini, hingga saat ini punya dampak. Kenapa punya dampak? Karena keturunan Abraham itulah yang sekarang sedang bermasalah di Timur Tengah. Semua saling mengklaim kami keturunan yang benar. Hingga hari ini bahkan kita punya dampak hingga saat ini. Tapi kalau kita lihat Zakaria dan Elisabet tidak, dia tetap setia. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita mengiring Tuhan, ketika kita ikut Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa seperti Zakaria dan Elisabet ini? Hidup dalam jalan Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup dalam ketetapan Tuhan, tapi tidak sesuai dengan ekspektasi. Apalagi hari-hari ini orang katakan kalau setia beribadah kepada Tuhan pasti diberkati. Kalau setia beribadah kepada Tuhan, kalau tak firman Tuhan pasti akan diberkati. Tapi kenyataannya yang terjadi bagi Zakaria jauh. Coba kasih kucing. Jauh. Jauh sekali. Bagaimana dengan kita? Apakah ketika kita menghadapi kenyataan yang berbeda dengan yang kita harapkan, seperti apa kita? Apakah kita akan mundur? Apakah kita akan mundur pelan-pelan dan semakin menjauh dari jalan-jalan Tuhan? Di surga dulu ada satu makhluk, salah satu dari malaikat, yang ketika dia hitung-hitungan dengan Tuhan, akhirnya dia mundur. Nanti baca dalam kitab Yesaya ada dicatat di sana. Dia mulai berhitung-hitung dengan Tuhan dan tidak sesuai dengan ekspektasi yang dia pikirkan. Akhirnya dia mundur. Akhirnya dia menjadi iblis. Iblis itu malaikat dulu, namanya Lucifer. Dia mulai berhitung. Nah, bagaimana dengan kita? Apa kita berhitung? Maukah kita berhitung? Seandainya Zakaria dan Elisabet berhitung-hitung, mereka katakan, Tuhan, bukankah kami hidup benar? Tuhan, bukankah kami hidup seturut firman Tuhan? Bukankah kami hidup tidak bercacat? Tapi kenapa hingga saat ini tidak ada keturunan bagi kami? Dan saya percaya sebagaimana Zakaria, Elisabet itu adalah orang benar. Pasti setiap hari, setiap saat mereka minta kepada Tuhan. Dari masa mudanya, Tuhan berikan kami keturunan. Tuhan berikan kami keturunan. Pasti seperti itu. Tapi hari berganti hari, berganti bulan, berganti tahun, bahkan Alkitab mencatat hingga mereka tua tidak dapat apa-apa. Bagaimana dengan kalau itu kita? Apakah kita tetap mau hidup tidak berubah? Yang bisa menyongsong kedatangan Tuhan itu adalah orang yang seperti ini. Zakaria, Elisabet tidak pernah mundur. Karena apa? Tak pernah kecewa mengiring Yesus, tak pernah kecewa, ku serahkan semua. Dia tidak pernah kecewa.
Dia tetap. Kenapa saya katakan dia tetap? Zakaria tidak kecewa. Kenapa? Ayat 8. Pada suatu kali, waktu tiba rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Artinya Zakaria tetap setia. Zakaria bukan mundur. Udah capek aku ikut Tuhan. Udah capek aku iring Tuhan. Udah hidupku benar, hidupku tidak bercelah, tapi tidak ada berkatnya. Mundurlah aku, mengundurkan diri. Zakaria tidak. Di ayat ke-8 dikatakan dia tetap mengikuti jadwal yang sudah dijadwalkan. Dia masih tetap masuk dalam jadwal itu. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, bukan berarti kita akan sukses, sejahtera. Bukan. Hidup benar di hadapan Tuhan bukan menjamin semuanya sukses aman. Tidak. Hidup setia itu belum menjamin. Kenapa? Mungkin Tuhan ada punya rencana lain. Contoh Daniel. Siapa bilang Daniel tidak taat? Daniel amat sangat taat. Dia punya jadwal doa. Daniel punya jadwal doa. Pagi, siang, malam dia tetap berdoa dan jadwalnya berdoa dan tidak pernah meninggalkan jadwal doa itu. Tapi apa? Masuk ke gua singa juga. Dan dia masuk gua singa juga. Daud juga seperti itu. Daud pegang firman Tuhan. Daud tidak mau mengusik orang yang diurapi Tuhan. Ketika dia ada kesempatan untuk membunuh Saul, dia tidak mau mengusik. Tapi apa yang terjadi? Justru Saul menguber-uber dia kemana-mana. Begitu juga dengan Nehemia. Nehemia mendapatkan tugas untuk membangun tembok Yerusalem yang sudah roboh. Tapi ketika dia melakukan tugas itu, dia diintimidasi. Tidak ada alasan ikut Tuhan. Ketika ikut Tuhan tidak seperti kita harapkan, kita jadi mundur. Tapi apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, kita harus tetap Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, tetap Tuhan Yesus baik. Itulah yang harus dimiliki umat Tuhan yang siap menyongsong kedatangan Tuhan. Yang siap menyongsong kedatangan Tuhan apapun yang terjadi. Walaupun keadaan sedang tidak baik-baik saja, tetap pegang Yesus itu baik. Zakaria tidak mundur. Zakaria tetap dalam tugasnya. Zakaria tetap melakukan tugas yang sudah ditugaskan kepada dia. Dengar baik Bapak Ibu Saudara. Mungkin hingga hari ini ada sesuatu pergumulan yang seolah-olah tidak akan mungkin, tapi tetaplah setia. Ya, tetaplah setia. Jangan ambil skenario kita. Saya katakan tadi, saya singgung tadi sedikit. Bagi Abraham dulu sudah dijanjikan keturunanmu akan seperti bintang di langit.
keturunan Noah seperti pasir di lautan. Tapi hingga dia berumur sangat tua, belum punya apa-apa, keturunan tidak ada. Sehingga timbul pemikiran dari Sarah, mungkin lewat inilah, lewat Hagar lah nanti itu digenapi. Padahal dalam beberapa minggu yang lalu, dalam beberapa minggu seri kita firman Tuhan, jalan Tuhan beda dengan jalan manusia. Jalan Tuhan beda dengan jalan manusia, jauh sekali. Tapi Sarah mencoba dengan jalannya sendiri. Dia kasih Hagar menjadi istri untuk Abraham. Akibatnya apa? Saya katakan hingga hari ini, masalah yang terjadi di dunia ini, masalah yang terjadi di dunia ini saat ini itu karena Hagar dan Sarah. Bukankah yang terjadi perang di Timur Tengah hari-hari ini adalah keturunan dari Hagar dan keturunan dari Sarah? Ya. Hingga hari ini kita punya dampak. Suasana ekonomi dunia tergoncang. Ya, suasana ekonomi dunia tergoncang. Gara-gara apa? Mencoba membuat alur cerita yang lain, padahal Tuhan sudah menetapkan cerita. Mari kita tiru Zakaria dan Elizabeth. Zakaria dan Elizabeth tetap teguh, kokoh, tidak berpaling, tidak membuat jalan sendiri, tetapi apa? Dia tetap berjalan, menunggu, menanti. Nah, ketika saudaraku mungkin dikabarkan kepada Elizabeth, engkau mandul, engkau tidak mungkin punya anak lagi. Saya percaya Elizabeth masih tetap setia berdoa, Tuhan berikan kami keturunan. Dia tetap undur, dia tidak undur, dia tetap berdoa seperti itu. Mungkin berhentinya setelah mereka sudah menjadi tua, udah menopause. Kalau udah menopause mungkin Elizabeth dan Zakaria pun sudah tidak berdoa lagi, ya, sudah tidak berdoa lagi, mungkin. Tapi dengar, minggu depan kita akan lanjutkan cerita ini, apa yang terjadi di sana. Saya bukakan sekarang sedikit. Walaupun Zakaria dan Elizabeth sudah tua, di tema-tema yang kedua nanti bisa bolak-balikkan. Sebab apa? Ada otoritas kuasa bagi Tuhan. Nah, hari ini apa yang bisa tangkap pelajaran bagi kita? Apapun kondisinya, ketika kita ikut Tuhan, ketika kita iring Tuhan, walau tidak baik-baik saja kondisinya, tetaplah setia, tetaplah bertindak seperti apa yang Tuhan mau. Jangan izinkan ada skenario lain berjalan. Ketika ada skenario lain berjalan, akan muncul lagi masalah demi masalah demi masalah demi masalah. Tapi kalau kita tetap taat, tidak akan menjumpai masalah. Kenapa? Dalam kitab dicatat Zakaria dan Elizabeth tidak ada permasalahan hingga masa tuanya. Keturunannya tidak bermasalah. Beda dengan Abraham, ada konflik antar bangsa. Nah, jadi apapun kondisinya, apapun keadaannya, tetap jangan pernah kecewa. Iring Tuhan, walaupun nampaknya saat ini sepertinya seolah-olah jauh, tapi sesungguhnya ada waktu, ada rencana Tuhan yang indah pada waktunya. Amin. Rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Sungguh tidak terpikirkan, di luar pikiran kita,
Dan Tuhan sudah siapkan itu semuanya. Bukan tidak bisa Tuhan mengatur segala hal karena Dia penuh kuasa. Bukan tidak bisa Tuhan menjadikan yang tidak mungkin itu. Tapi kita lihat Zakaria dan Elizabeth tetap tidak kecewa, tetap berharap kepada Tuhan. Sama seperti Lazarus. Lazarus, Bapak Ibu Saudaraku, saudara Maria dan Marta yang mengalami sakit keras. Ketika masih sakit, Maria dan Marta mengabarkan kepada Yesus, Yesus, saudara kami Lazarus, saudaramu, sedang dalam keadaan sakit keras. Apa yang terjadi? Dalam Alkitab dikatakan Yesus sengaja untuk tidak segera datang ke Betania. Sengaja menunda waktunya untuk tidak segera menjumpai Lazarus yang dalam keadaan sakit. Perhatikan, mungkin Tuhan juga sering mengulur waktu, membuat sengaja untuk menguji kita. Kalau Zakaria dan Elizabeth tetap setia. Nah, kalau kita lihat Marta dan Maria, apa yang terjadi? Marta dan Maria, ketika mereka kecewa, Yesus tidak segera datang untuk memberikan kesembuhan buat Lazarus. Mereka didapati mulai mengomel, mulai keluar kata-kata yang kurang mengenakan. Tapi apa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Walaupun Lazarus sudah 4 hari dikuburkan dan sudah berbau, bagi Tuhan kalau sudah tiba waktunya, Lazarus bangkitlah. Lazarus yang sudah mati 4 hari bangkit kembali. Bapak Ibu Saudaraku, umat Tuhan yang siap menyongsong kedatangan Tuhan adalah umat Tuhan yang tidak kecewa. Amin. Syarat untuk bisa menyongsong kedatangan Tuhan itu, jangan pernah kecewa. Tuhan, kami sudah begini Tuhan, kami sudah ikut firman Tuhan, kami sudah setia datang beribadah kepada Tuhan, kami sudah mengikuti semua firman-Mu dengan sekuat kemampuan kami lakukan. Tapi kenapa seperti ini Tuhan? Kenapa seperti ini masih Tuhan? Jangan. Ketika keadaan tidak baik-baik saja, janganlah kita mengucapkan hal-hal yang negatif. Kenapa saya katakan ini? Saya selalu ingatkan ini. Iblis, musuh kita itu, berjalan di sekeliling kita. Kemana pun kita melangkah, dia seperti singa yang mengaum-ngaum. Ya. Iblis ini seperti singa yang mengaum-ngaum, siap menghantam kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, perhatikan perkataanmu. Perhatikan perkataanmu. Walaupun keadaan kondisimu sedang tidak baik, jangan mengomel, jangan menyampaikan hal-hal yang buruk. Kenapa? Singa ini yang mengaum-ngaum ini siap sedia untuk menangkap setiap perkataan. Bukankah perkataan itu pernyataan dari dalam hati? Apa yang kita keluarkan dari mulut itu keluar dari hati. Apa yang kita katakan dari mulut ini keluar dari mulut kita ini, itu adalah dari hati. Nah, itu akan ditangkap oleh iblis. Itu sebabnya jangan sampai keluar dari mulut kita di perkataan yang negatif. Biarlah kita ubah. Kalaupun ada kecewa, rasa kecewa, ubah.
Itu sebabnya dalam minggu yang lalu saya selalu nasihatkan kepada sidang jemaat Tuhan di tempat ini untuk senantiasa setia, rajin baca firman, supaya apa? Dari mulut kita ini keluar firman Tuhan. Firman Tuhan yang menguatkan, firman Tuhan yang menyegarkan. Ketika firman Tuhan yang keluar dari mulut kita, semua singa-singa yang siap mengaum-ngaumi akan dibungkamkan, tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Biar kita limpah dengan firman Tuhan. Walaupun kondisi tidak baik, jangan pernah kecewa. Perkataan firman Tuhan. Ayat yang terakhir hari ini, Lukas 7 ayat 23. Sama-sama kita baca 2-3 ya. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Amin. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Dalam Alkitab ada beberapa ayat tentang menjadi kecewa. Nanti baca di rumah. Tetangga-tetangga Yesus ketika melihat Yesus mengajar luar biasa, dahsyat, tapi mereka kecewa. Bukankah ini anak Maria? Bukankah ini anak Yosef tukang kayu? Bukankah saudara-saudaranya ada bersama-sama dengan kita? Dalam bahasa istilahnya hari ini, ya, memang Yesus itu dahsyat berkhotbah, dahsyat mengajar, tetapi kami tahu futat dado orang tuanya. Akhirnya kecewa. Hari ini berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Itu firman Tuhan. Dan simpulkan, yang pertama siri hari ini menjadi umat Tuhan yang siap menyongsong kedatangan Tuhan. Dia datang sebentar lagi sebagai raja. Dia datang sebentar lagi sebagai hakim. Dia datang sebentar lagi untuk menyelesaikan tugas di dunia ini. Yang siap adalah yang tidak kecewa, tapi tetap mengasihi, tetap setia kepada Tuhan. Seperti Zakaria, tetap mengasihi Tuhan, tetap setia dalam tugasnya, tidak mundur dalam tugasnya. Biarlah kita, Bapak Ibu Saudaraku, tidak mundur, tetap cinta Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, biarlah dari hati kita ingin mengalir penyembahan, pujian, pengagungan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi, dari hati kita biarlah mengalir hanya firman Tuhan, yang mengalir hanya pujian pengagungan kepada Tuhan, dan itu yang akan memuaskan kita. Jangan izinkan kata-kata kekecewaan, ya. Jadilah orang-orang yang ingat, kecewa tapi tidak mengeluh. Amin. Kecewa tapi tidak mengeluh, itu penting. Jangan sampai kecewa dan mulai keluar keluhan-keluhan. Nah, keluhan-keluhan yang keluar ini nanti itu akan menjadi beban.
Seperti kita mengangkat beban, semakin banyak kita mengeluh akan semakin beban kita ini kuat, terasa berat. Tetapi ketika kecewa terjadi, bangkit, jangan ada keluhan dari mulut kita, tapi biarlah dari mulut kita mengalir pujian pengagungan kepada Tuhan. Caranya seperti apa? Setia baca firman Tuhan. Ketika kita baca firman Tuhan, ada hal-hal yang memberi kekuatan bagi kita, dan kita menjadi orang-orang yang siap menyongsong kedatangan Tuhan. Amin. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatimu, membuat damai hidup. Kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatimu, membuat damai hidup. Mengalir kasih dari tempat ini, mengalir kasih
kepadamu, ku naikkan syukur buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat berkorban. Besar setiamu di sepanjang hidup. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur buat hari yang kami. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah sebagai orang-orang, sebagai umat Tuhan yang layak menyongsong kedatangan-Mu Tuhan. Persiapkan kami Tuhan dan keluarga kami, sama seperti Zakaria dan sekeluarga. Zakaria dan Elizabeth tetap setia hingga masa tuanya, walau tidak sesuai dengan yang diharapkan, tapi percaya saatnya akan tiba. Kalau Tuhan yang sudah membuka, tidak ada satu pun bisa menutup. Terus pada Tuhan kami hadir hari ini Tuhan, kalaupun ada masalah yang sedang kami hadapi, kami percaya saat kami tetap setia, pembelaan Tuhan tidak pernah terlambat. Terima kasih Bapak, meteraikan firman-Mu. Lanjutkan lagi karya-Mu Tuhan untuk minggu depan, untuk sampaikan kebenaran demi kebenaran yang berikutnya lagi.
dan pikiran Bapa yang bahagia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin.